Kita belajar keras selama 12 tahun di sekolah. Kita hafal rumus, tahu tahun Perang Dunia, bahkan bisa menjelaskan hukum Newton. Tapi saat menghadapi dunia nyata, kita bingung, cemas, tak siap. Kita diajarkan menjawab soal, tapi tidak diajarkan bertanya tentang hidup. Kita diajarkan patuh, tapi tidak diajarkan mengambil keputusan. Karena ternyata pelajaran paling penting justru tidak pernah diajarkan di sekolah. Sekolah itu penting, tapi sistemnya dibuat untuk menyamaratakan semua orang. Padahal, tiap orang punya jalan hidup berbeda, skill yang bisa mengubah hidupmu secara drastis, yang membuat kamu lebih siap menghadapi dunia nyata. Bayangkan, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk belajar trigonometri, tapi berapa menit yang kita dapat untuk belajar mengelola keuangan, atau membangun hubungan yang sehat, atau mengatasi stres. Ini bukan kesalahan guru atau sekolah, ini tentang sistem yang perlu berubah. Tapi kabar baiknya, kamu masih bisa mempelajari semua skill penting ini, dan tidak perlu menunggu 12 tahun lagi. Dalam video ini, saya akan membagikan 8 skill krusial yang jarang diajarkan di sekolah. Dan yang terpenting, cara praktis untuk menguasainya. Sebelum kita mulai, ingat, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Yang penting adalah mulai dari sekarang. Kamu pernah nggak sih merasa stres tapi nggak tahu harus gimana? Atau mungkin kamu sering kesulitan mengendalikan emosi? Tenang, kamu nggak sendirian. EQ atau kecerdasan emosional itu kunci sukses yang sering dilupakan. Bayangkan, kamu bisa jadi juara kelas, tapi kalau nggak bisa mengelola emosi, hubungan sama temen atau rekan kerja bisa berantakan. Tanpa EQ yang baik, kamu langsung marah dan defensif. Tahu nggak, banyak orang pinter yang idenya bagus, tapi gagal cuma karena nggak bisa nyampein dengan baik. Tapi dengan EQ yang tepat, kamu bisa mendengarkan dengan tenang, ambil feedbacknya, dan malah jadi lebih baik. Coba deh bayangin situasi ini. Ada teman yang mengkritik hasil kerjamu, lagi kesel? Ingat aja 3 kata ini. Clear, concise, compelling, karena skill ini nggak cuma bikin kamu sukses dalam karir, tapi juga bikin hidupmu lebih bermakna dan hubunganmu sama orang lain jadi lebih baik. Jelasin sesuatu tuh harus jelas, singkat, dan menarik. Latihan deh, nyampein ide dalam 1 menit tanpa bertele-tele. Sedih atau cemas, udah siap jadi versi terbaik dari dirimu. Beri nama perasaan itu, terus tanya ke diri sendiri, sebenarnya aku butuh apa sih? Nah, gimana cara ningkatin EQ? Mulai dari hal sederhana, kenali perasaanmu. Bicara soal sukses, ada 1 skill lagi yang super penting. Komunikasi. Contohnya, pas interview kerja, kamu mungkin qualified banget, tapi kalau grogi dan gak bisa artikulasiin kemampuan dengan baik, kesempatan bisa lepas gitu aja. Tips komunikasi yang efektif mulai sekarang. Yuk latih EQ dan komunikasimu. Gimana? Pernah gak sih? Baru aja terima gaji langsung ludes dalam sekejap. Tenang, kamu gak sendirian. Di sekolah, kita diajarin rumus volume balok. Tapi anehnya gak pernah diajarin cara ngatur duit. Padahal, kemampuan mengelola keuangan itu sama pentingnya dengan bernapas. Skill dasar untuk bertahan hidup. Atau masih tanggal 20, tapi rekening udah tipis. Familiar kan? Ini bukan cuma soal nabung, tapi juga tentang gimana cara kita bikin uang bekerja untuk kita. Mulai dari bikin budget bulanan yang realistis, nyiapin dana darurat untuk hal-hal tak terduga, sampai mulai investasi untuk masa depan. Coba deh ingat-ingat, berapa kali kita kepikiran kok uangnya cepet banget habisnya ya? Nah,
Disinilah pentingnya financial literacy atau melek finansial. Atau buat yang suka digital, bisa pakai aplikasi kayak Spendi, atau bikin template di Notion atau Excel. Atau Michael Jordan yang dulu dikeluarin dari tim basket sekolahnya. Mereka nggak nyerah, karena mereka tahu kegagalan itu cuma umpan balik, bukan vonis final. Ini bukan cuma berlaku buat urusan duit loh, tapi untuk semua aspek kehidupan. Yuk, mulai dari hal-hal kecil, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Misalnya, gimana cara ngitung bunga pinjaman, apa itu cicilan yang sehat, atau kapan waktu yang tepat untuk mulai investasi. Tapi tunggu dulu, sebelum mulai investasi, penting banget buat pahamin dasar-dasarnya. Ada tips simple nih buat mulai. Coba terapin prinsip 50-30/20. Maksudnya, 50% buat kebutuhan pokok, 30% buat keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Awalnya pasti susah, dan jari-jari kerasa sakit. Tapi dengan mindset aku belum bisa. Bukan aku nggak bisa, kamu bakal terus mencoba sampai akhirnya jago. Nah, berbicara soal belajar hal baru, ada satu mindset yang perlu kita terapin, yaitu growth mindset. Bayangin aja, kamu lagi belajar main gitar sama kayak Thomas Edison yang gagal 1000 kali sebelum berhasil bikin lampu pijar. Ingat ya, setiap orang punya journey-nya masing-masing. Gak perlu bandingin diri sama orang lain, yang penting mulai dari sekarang dengan langkah kecil tapi konsisten. Gimana guys? Udah siap mulai perjalanan menuju financial freedom dan personal growth? Kita akan membahas 2 skill penting yang sering diabaikan tapi sangat menentukan kesuksesan kita. Teknologi berubah setiap hari, tren baru muncul setiap minggu, sekolah formal aja nggak cukup lagi. Kita harus bisa belajar sendiri. Hidup ini nggak ada buku panduannya, nggak ada kunci jawaban seperti di ujian sekolah. Yang ada cuman masalah demi masalah yang harus kita pecahkan. Yang pertama, self-learning atau kemampuan belajar mandiri. Coba deh lihat sekeliling kita. Dan setiap ada masalah, jangan langsung stres. Ambil napas dalam-dalam, gunakan 5 whys, dan pecahkan masalah step by step. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih penting dari sekedar belajar mandiri, karena sering meeting yang tidak efektif. Kenapa meeting tidak efektif? Karena tidak ada agenda yang jelas. Nah, sekarang kita tahu akar masalahnya dan bisa cari solusinya, yaitu konsistensi. Percuma belajar keras seminggu terus berhenti sebulan kan? Nah, saya punya tips simple nih. Jadwalkan waktu belajar seperti jadwal makan. Misalnya setiap hari jam 7 malam, minimal 25 menit. Ini namanya teknik Pomodoro. 25 menit fokus belajar, 5 menit istirahat. Simple tapi efektif. Sekarang kita masuk ke skill kedua, problem solving. Misalnya di tempat kerja, ada konflik tim, deadline menumpuk, target belum tercapai. Ini semua butuh kemampuan problem solving yang kuat. Dan saya punya teknik ampuh, 5 whys atau 5 kenapa. Ketika kamu belajar mandiri secara konsisten, kemampuan memecahkan masalah juga akan meningkat. Dan sebaliknya, semakin banyak masalah yang kamu pecahkan, semakin tajam kemampuan belajarmu. Contohnya, target tim belum tercapai. Tanya, kenapa? Karena tim kurang produktif. Kenapa kurang produktif? Ingat, kedua skill ini, self-learning dan problem solving, saling melengkapi. Jadi mulai sekarang, jadikan belajar mandiri sebagai rutinitas. Gunakan teknik Pomodoro. Bagaimana? Mudah kan tips-tipsnya? Kita akan membahas 2 skill penting yang wajib kamu kuasai di era digital. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Coba deh bayangin, setiap hari kamu scroll media sosial, buka grup chat,
atau baca berita online. Berapa banyak informasi yang kamu terima? Ratusan, ribuan? Mulai biasakan untuk mengecek. Ini sumbernya dari mana? Kredibel nggak? Terus, coba bedakan mana yang fakta, mana yang cuman opini. Yang paling penting selalu tanya ke diri sendiri. Siapa sih yang diuntungkan dari informasi ini? Nah, disinilah pentingnya critical thinking. Makanya, investasi waktumu untuk hal-hal yang bikin kamu grow. Belajar skill baru, ngerjain project yang meaningful, atau quality time sama orang-orang tersayang. Masalahnya, nggak semua informasi itu benar. Ada yang hoax, ada yang sengaja dimanipulasi, bahkan ada yang tujuannya memang untuk menyesatkan. Jangan langsung percaya sama semua yang kamu baca atau dengar. Ada orang yang bisa achieve banyak hal dalam sehari, sementara yang lain cuma rebahan sambil scroll TikTok dari pagi sampai malam. Bedanya di mana? Ya di cara mereka mengelola waktu. Skill kedua yang gak kalah penting, time management atau manajemen waktu. Tahu nggak? Waktu itu sebenarnya aset paling adil di dunia. Kenapa? Karena semua orang dapat jatah yang sama, 24 jam sehari. Tapi coba lihat deh, mulai sekarang, yuk biasakan bikin to-do list harian. Tapi jangan asal nulis, kamu harus bisa bedain mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma kayaknya penting. Fokus ke yang prioritas, jangan cuma yang mendesak aja. Bye. Ingat ya, waktu itu kayak uang. Sekali kepake, nggak bisa balik lagi. Nah, itu dia. 2 skill yang bisa bikin hidup kamu lebih produktif dan meaningful. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman yang menurut kamu butuh tips ini. Kita sering mendengar kata-kata pendidikan adalah kunci kesuksesan. Ya, memang benar. Tapi tahukah kamu, ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar ijazah dan nilai rapor. Coba lihat sekeliling kita. Berapa banyak orang dengan gelar tinggi yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan impian. Berapa banyak lulusan universitas yang merasa tidak siap menghadapi dunia kerja. Ini bukan tentang meremehkan pendidikan formal, justru sebaliknya. Mereka mungkin bukan juara kelas, tapi mereka menguasai skill-skill yang tidak diajarkan di sekolah public speaking, digital marketing, manajemen keuangan, negosiasi, leadership. Mungkin merasa tidak cukup pintar atau tidak cukup berbakat. Tapi ingat, setiap orang hebat yang kamu kagumi saat ini dulu juga memulai dari nol. Apa yang ingin kamu kuasai untuk menjadi versi terbaik dari dirimu? Mereka tidak berhenti ketika mendapat ijazah. Mereka justru semakin haus akan pengetahuan baru. Sekolah memberikan kita fondasi yang sangat berharga. Tapi dunia bergerak terlalu cepat. Teknologi berkembang setiap detik, cara kerja berubah setiap saat. Yang membedakan orang sukses dengan yang biasa-biasa saja adalah kemampuan mereka untuk terus belajar. Lihat saja para entrepreneur sukses di sekitar kita. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Kesuksesan di dunia nyata lebih bergantung pada soft skill dan kemampuan beradaptasi dibanding nilai akademis semata. Karena perjalanan pembelajaran seumur hidup ini akan jauh lebih menyenangkan jika kita lalui bersama. Kamu mungkin merasa tertinggal saat ini. Sekarang, giliranmu untuk bangkit, untuk keluar dari zona nyaman, untuk mulai mempelajari skill-skill yang akan mengubah hidupmu. Tulis di kolom komentar. Skill apa yang paling kamu butuhkan saat ini? Jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mendapatkan inspirasi dan pembelajaran yang akan membantumu berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu pelajari hari ini.